keluarga besar Bapak Asnawi yang saat ini hadir di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, artinya lagi kami menyampaikan campur-campur karena beliau akan wafat yang pembukaan apa yang bahasa terus apabila asli itu bodoh baru swasta terakreditasi dipertanyakan. Jadi mungkin campur-campur dengan bahasa Indonesia nanti yang saya sampaikan. Alhamdulillah kita bisa hadir mengumpulkan Bapak Asnawi keluarga. Mudah-mudahan kehadiran kita ini oleh Allah mencatat sebagai amal ibadah. Amin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap ke atas kehadiran Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, artinya mungkin dua tugas. Pertama menyampaikan atas nama tuan rumah, dan yang kedua istilah tausiah yang kedua itu pun sambutan oleh yang pertama atas nama Bapak Asnawi ketua saya, artinya Bapak Asnawi Kalampok atas kehadiran para dinas ini. Karena yang hadir dari itu tentunya bukan boleh saya wakil sibuk tapi karena Pak Esko kita sebutnya alhamdulillah bisa berkumpul dan mudah-mudahan Allah membalas dengan amin. Syukur karena diberi hal-hal syukur yang koordinasi dengan beliau para dinas artinya atas nama keluarga besar Bapak Asnawi mengajukan permohonan maaf yang tidak terduga. Mudah-mudahan hari ini menjadi penghormatan dari keluarga besar Bapak Asnawi ke kita semua yang juga itu sebagai ibadah. Amin. Para Bapak sekalian, beberapa hal perlu kita sampaikan. Sekolah terutama terkhusus dengan Bapak Asnawi dan keluarga yang akan berangkat haji. Tapi dari itu juga aktif apabila semuanya kita memperhatikan sekaligus mengevaluasi diri kita masing-masing. Yang pertama sekali apabila saya menyampaikan bahwa banyak sekali ibadah bukan hanya haji, sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran. Itu sama sekali tidak efek kepada akhlak. Betapa banyak saudara-saudara kita yang rajin ke masjid, sholat tepat 5 waktu berjamaah terus, tetapi diri diri masih ada di hati. Keinginan untuk menghancurkan sesaudara muslim hanya karena saingan, apakah itu saingan harta, saingan jabatan. Keinginan untuk menghancurkan itu masih besar. Terus saya pun sholatnya tepat waktu terus, tapi tak sempurna itu tak nyambung. Nah, apabila itu mengapa saya kedua itu Imam Nawawi, beliau mengarang syarah muhadzab kitab Al-Majmu' namanya. Itu termasuk kitab yang sangat dibutuhkan dalam dunia ini. Beliau menyikir sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rangkaian hadis ini panjang. Yaitu intinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini semua kita sudah kenal. Artinya segala sesuatu harus dengan niat. Ada orientasi, ada motivasi. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya dan Rasulullah memakai kata-kata imam yang dalam beberapa hadis berfungsi sebagai pasar. Pasar itu membatasi. Artinya selain itu tidak ada. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya orang hanya akan memperoleh apa yang dia niatkan. Setelah itu beliau mengatakan tentang hijrah. Karena memang asbabul wurud hadis ini adalah ketika para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, ternyata dia atau motivasinya lain-lain. Ada yang motivasi karena Allah, ada yang motivasi karena bisnis, bahkan ada yang motivasi karena cewek. Terkenal bahwa gadis Madinah cantik-cantik. Siapa tahu nanti dapat
mau berbeda. Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini adalah menempati 50% dari porsi ibadah. Jadi seluruh ibadah kita 50%-nya itu adalah dunia. Kalau niatnya salah, maka apa yang diibadah juga salah. Menurut beliau ini juga yang menyebabkan banyak ibadah yang tidak nyambung akhlak. Banyak sholat yang tidak nyambung kepada pencegahan perbuatan-perbuatan tidak baik. Kenapa sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi sebut alasan oleh iri, dengki, SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu karena apa? Karena salah di nama dunia. Kalau niatnya bagus, niat sholat lillahi ta'ala, bukan karena status sosial, bukan karena alasan yang bikin orang atau ustaz, kalau ustaz tidak ada makanya, niatnya salah, sehingga akhlak tidak berubah. Nah, Bapak Asnawi, sekeluarga dan kita semua, kita tahu bahwa haji ini adalah satu-satunya ibadah yang potensi riaknya paling besar. Beberapa faktor, mulai dari pemberangkatan. Orang mau ibadah sholat, sopung tidak selamat undangan wali matus sama, Bapak kasih pena dan Bapak kasih dimas. Wali matus sholat. Tidak ada orang yang akan sholat, akan puasa, dan itu diselamatkan. Haji diselamatkan. Bahkan di beberapa daerah tertentu, dan ada daftar haji, itu selamatkan. Ada daftar, padahal berangkat ngomong 4 tahun lagi. Mau dipakai. Setelah itu berangkat. Masyarakat kita tergolong masyarakat unik yang sangat menghargai atau bahkan terlalu menghargai orang akan berangkat positif bahkan, tetapi kan itu sangat menggoda kepada hati orang yang akan berangkat. Di beberapa daerah malah melibatkan ratusan sepeda motor yang kenal potnya buka sendiri. Jamaah hajinya duduk di atas mobil, dia itu di atas sambil dada-dada. Ampun, kali itu juga ada yang sulit dan Bapak Ibu, mohon maaf karena sulit. Kita memang tidak berkehendak, tetapi ampun, kali itu kita awal nah saya kalau yang saya tak tahu saya itu ya saya kurang serius dari pakai skor dari belakang. Tapi oke, masyarakat kan itu yang seperti itu. Mendingan mereka baik, ingin menghormati orang yang haji. Masalahnya jamaah haji bisa mempermudah dari leman dari haji lebih parah boleh dia. Aku tidak pernah diprotes ketika tahun 2017 berangkat haji karena pulang dari haji kanto, surban tidak saya pakai, hanya pakai jubah haji, pakai jubah putih. Gitu turun dari mobil, telah berprotes. Ayah itu dari masjid. Masya Allah. Itu penghormatan masyarakat dan mereka tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah semakin sulit jamaah haji untuk menjaga keikhlasan. Dan tidak ada ibadah yang ngefek kepada gelar di nama selain haji. Orang yang sholat, artinya sering menyampaikan orang yang sudah sholat tidak digelari musolli. Orang yang sudah zakat tidak digelari muzaki. Haji Generosi misalnya zakat fitrah atau zakat mal 2 miliar sekalipun besaran zakatnya. Itu namanya tidak ditanggung muzaki Generosi.
Tetapi untuk haji ada gelar di sini. Menantikan dia, nanti juga ya. Bahkan di beberapa daerah ini, orang yang haji pas tayo haji musuh. Musuh saya perkara haji, kalau yang bilang. Nah, beberapa rangkaian gelar itu semakin memperberat kita untuk menjaga keikhlasan, menjaga motivasi yang tulus karena Allah. Melalui sholat, puasa, zakat, mungkin sodako mungkin tidak begitu berat, karena tidak melibatkan orang banyak. Tetapi untuk haji itu kita tidak ingin melibatkan orang lain ingin berbuat baik kepada kita, yang itu efeknya adalah kepada. Oleh karena itu di termasuk evaluasi dan didik kita semua, mungkin ada niat-niat ibadah yang salah, yang kita luruskan supaya ibadah kita itu efek kepada Allah, supaya sholat kita itu efek kepada sikap kita kepada Allah. Jadi evaluasikan itu, Islam itu adalah sebuah sistem yang sudah diatur oleh Allah serapi mungkin. Orang kalau rajin ibadah, dia pasti sayang kepada sesama. Ya ini bukan. Semakin sering kita ibadah, pas saja orang berengkok, tak bisa bermakna. Orang berengkok. Jadi muncul iblis-iblis kecil. Ingat dong ya, iblis itu, saya sering sampaikan juga, dikeluarkan dari surga bukan karena dia beriman. Jangan pertanyakan di mana iblis dengan kita jauh. Kita tidak pernah tahu surga, iblis sudah tinggal di surga dan dialog dengan Allah. Imannya luar biasa, tetapi dikeluarkan hanya gara-gara lebih baik, merasa lebih baik daripada yang Tuhan. Kalau tadi benar, kalau tahu itu, ya Allah, bagaimana saya harus menghormat, bagaimana mungkin saya hormat Nabi Adam, sementara saya dari Nabi Adam dari tanah. Api kan lebih mulia daripada tanah, dipandang dari demokrasi. Ini kan sebuah sebuah senario Allah pada bagi kita. Oleh karena itu, terutama pas kami keluarga seperti haji itu bergerak juga dalam haji. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan Pak Sawi dan keluarga tetap bisa menjaga. Amin.